Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Yustidovara. Di sini saya akan menjelaskan salah satu buku dari Amitabh Acharya yang berjudul Cornell Studies in Political Economy. Saya di sini akan menjelaskan pada bab kelima berjudul The Evolution of Regional Organization. Pada bab ini membahas era di mana kekuatan-kekuatan nasionalisme di luar Indochina dan Myanmar telah perlahan-lahan menyerah pada kesadaran regional baru yang telah lahir dari ketakutan umum akan komunisme dan kepedulian pragmatis dengan pembangunan ekonomi. Hal ini adalah sebuah periode kelahiran ASEAN setelah beberapa percobaan sebelumnya dalam persatuan regional telah tersendat. Keberhasilan yang organisasi ASEAN telah dapatkan itu bergantung kepada pola pikir baru tentang masalah, karena negara-negara anggota ASEAN ini telah terbiasa untuk melihat masalah secara intramural dan perspektif kepentingan atau keberadaan nasional mereka, dan juga pergeseran ke keberadaan regional berarti adalah sebuah penyesuaian yang cukup menyusahkan bagi para praktik dan para pemikir di negara masing-masing. Para pemimpin ASEAN juga melihat organisasi mereka sebagai sebuah kerangka kerja untuk menyediakan solusi masalah-masalah regional. Upaya untuk otonomi daerah ini awalnya dibentuk oleh keprihatinan lazim di lingkungan Perang Dingin, bahwa konflik regional yang tidak dikelola di tingkat daerah akan mengundang intervensi oleh kekuatan luar, yang pada gilirannya akan memperburuk ketegangan dan polarisasi intraregional yang ada. Untuk tujuan ini, regionalisme ASEAN memperjuangkan prinsip-prinsip saling tidak campur tangan dan tidak menggunakan kekuatan melalui Zovan, dan ASEAN telah menekankan sebuah keprihatinan atas bahaya persaingan kekuatan besar dan kebutuhan akan kemandirian keamanan sebagai dasar identitas regional yang sama. Yang intinya pada bab ini membahas keadaan negara berkembang di sekitar ASEAN dan pengembangan kerjasama politik, keamanan, ekonominya yang ditujukan untuk pengelolaan hubungan antar negara serta hubungan Asia Tenggara dan juga kekuatan luar. Sementara kemunculan ASEAN telah memberi dorongan kuat pada konsep Asia Tenggara. Organisasi ini tidak menyelesaikan masalah persatuan dan integrasi regional. Invasi Vietnam atas upaya Kamboja dan ASEAN untuk melawan dan mengembalikan peristiwa yang menentukan hubungan internasional Asia Tenggara pada hingga 1980-an telah memiliki efek paradoks pada identitas regional. Sementara mengkonfirmasikan polarisasi wilayah menjadi dua blok yang bersaing secara ideologis, hal itu juga memberi pengakuan internasional yang lebih besar kepada Asia Tenggara. Dengan menciptakan tujuan bersama di antara rezim-rezim ASEAN, konflik Kamboja membantu mempercepat proses sosialisasi dan penetapan norma di wilayah tersebut. Sementara Vietnam tetap terisolasi dan dikecualikan dari proses ini. Norma-norma ini dan jalan ASEAN telah disosialisasikan akan menjadi suatu dasar rekonsiliasi regional selama dekade berikutnya. Cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.